lagi untuk bertemu dengan Buddha Dhamma. Jadi tidak serta-merta seseorang kalau sudah meninggal itu sebagai seorang Buddhis ketemu lagi dengan ajaran Buddha Dhamma. Kalau artinya keyakinannya tidak benar-benar teguh, tidak benar-benar kuat. Ya. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat banyak riwayat, bahkan Eyang itu sendiri juga bukan berasal dari keluarga Buddhis sejak awal. Bante punya jatuh juga seperti itu. Ya, bukan dari keturunan keluarga Buddhis. Butuh proses lama untuk bisa bertemu dengan Buddha Dhamma. Jadi secara otomatis Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam latihan kita, ya, kalau mara yang satu ini datang menghampiri kita, itu lama lagi kita untuk bisa bertemu, untuk bisa berlatih lagi seperti kondisi ketika kita hidup saat ini. Maka kenapa kelahiran kita saat ini, sebagai manusia saat ini, itu sangatlah penting. Walaupun singkat, tetapi penting sekali. Karena kelahiran kita saat ini, di dalam kehidupan ini, yang akan menentukan apakah kita akan ketemu lagi dengan ajaran Buddha Dhamma atau tidak. Artinya apa? Kalau keyakinan kita tidak cukup teguh, tidak cukup kuat, bisa-bisa ya kita tidak ketemu lagi dengan ajaran Buddha Dhamma. Maka inilah kenapa di dalam kelahiran kita saat ini kita harus memaksimalkan usaha kita untuk menguatkan keyakinan kita, untuk melatih diri kita terhadap ajaran Buddha Dhamma itu sendiri. Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa continue mengenal ajaran Buddha Dhamma. Enggak bisa dianggap remeh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena kalau sampai artinya kita meninggal, mara yang satu ini yang namanya kematian ini datang menjemput kita. Ya, mara itu banyak ya, bukan hanya Dewa Putamara, ya, Kilesa juga marah, kematian itu sendiri juga marah. Karena inilah yang memotong, menghalangi kita untuk merealisasi apa yang kita cita-citakan, yaitu pembebasan itu sendiri. Jadi kalau mara yang satu jenis ini, yaitu kematian ini datang, otomatis terpotong paling tidak. Ya, kalau kita lahir sebagai manusia kita butuh waktu 9 bulan, ya, 2 minggu, 3 minggu di dalam kandungan ibu kita. Sudah itu kita nggak bisa artinya lahir langsung bisa praktik duduk meditasi. Ya, tidak bisa langsung mengenal ajaran, butuh proses pembelajaran, pengenalan lagi. Kalau artinya kekuatan karma masa lampau kita cukup kuat, ya kita masih kecil, ya sudah bisa meditasi, dibawa orang tua kita ke wihara. Tapi bagaimana kalau pendukung karma kita tidak cukup kuat, keyakinan kita tidak cukup kuat, lahir dalam keluarga yang bukan Buddhis? Lama lagi. Lahir dalam keluarga Buddhis sekalipun, ya, kalau orang tua kita tidak membawa kita untuk bertemu dengan ajaran Buddha Dhamma, ya jadinya
agama Buddha KDP. Butuh hal-hal yang mendukung untuk kita bisa bertemu dan mengenal ajaran Buddha Dhamma lagi. Maka kenapa kematian itu disebut sebagai mara? Jadi satu-satunya jalan untuk memberikan satu peluang bagi kita untuk dapat lahir sebagai seorang Buddhis, kehidupan saat ini. Jangan ada keraguan terhadap yang namanya Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau keraguan itu muncul, kita harus cepat menghapusnya. Kita harus cepat membuang jauh-jauh gimana caranya supaya keyakinan itu benar-benar tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang suka artinya menggeluti kehidupan yang hubungannya dengan klinik, apapun namanya dukun, apapun namanya hal-hal yang sifatnya tahyul, itu harus kita kurangi, harus kita hindari. Karena tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha ini, banyak sekali yang mengarahkan kita kepada hal-hal itu. Seperti sering Bante ucapkan, kalau kita berbuat baik, berbuatlah baik karena itu memang baik. Karena itu memang benar. Bukan atas dasar hal-hal yang di luar yang sifatnya dipengaruhi oleh keserakahan. Seperti sering Bante katakan, terkadang kita berbuat baik. Perbuatan baik itu, satu contoh, kita sembahyang, kita tiam hiu. Hiunya wihara. Lilinnya wihara. Ya. Apa yang menjadi permintaan kita tidak terhingga jumlahnya. Keinginan kita tidak terhingga jumlahnya. Jadi kalau hari-hari kita lakukan ritual sebagai seorang Buddhis seperti itu, bagaimana sebuah kebajikan di dalam hidup kita itu bisa benar-benar ada. Ini harus kita pahami dengan benar. Berbeda artinya dengan tekad. Tekad di sini berarti bagaimana caranya agar supaya sesuatu itu bisa kita realisasikan. Bertekad untuk berbuat baik. Bertekad untuk melakukan kebajikan. Ini tentu akan berbeda. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya agar sebisa mungkin mengurangi keserakahan kita. Apapun bentuknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam praktik itu sifatnya memupuk keserakahan, memupuk kebencian, memupuk kegelapan batin, maka itu bukanlah praktik yang benar. Maka itu bukanlah praktik yang tepat. Ini harus kita pahami. Karena artinya apa? Kita telah membuang kesempatan kita, mengulur-ulur waktu kita. Karena itu tadi, bahwa mara yang namanya marana atau kematian ini enggak bisa kita terka kapan kita akan datang. Ya. Seperti Bante punya jatuh itu beliau sehat-sehat saja,
walaupun sebenarnya punya penyakit ini, penyakit itu, tapi tidak artinya menandakan gejala-gejala itu beliau akan meninggal. Tiba-tiba masuk rumah sakit, ternyata terjadi penyumbatan terhadap saluran pembuluh darah yang ada di jantung. Dikatakan 90%. Maka harus segera dibuatkan ring atau balon. Ya. Pertama di Royal Prima, kemudian dibawa ke Murni Teguh. Dilakukanlah operasi pemasangan ring dan balon. Ya. Kurang lebih 2 jam. Ya, setelah itu jam 6 sore lewat ya, beberapa menit beliau meninggal. Artinya gagal jantung. Cepat. Begitu cepat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah di sini kalau artinya kita tidak memiliki satu bekal, satu timbunan keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dhamma. Seperti Bante katakan tadi, kabur kemana kita akan lahir kita tidak tahu. Kemana kita akan pergi kita tidak tahu. Tetapi kalau keyakinan kita sudah mantap, tidak goyah, maka ini besar kemungkinan kita untuk bisa bertemu lagi dengan Buddha Dhamma. Sehingga kita bisa lagi melanjutkan latihan kita. Sehingga kita bisa lagi mempelajari Dhamma, mempraktikkan Dhamma. Ini sering sekali Bante tekankan, termasuk juga untuk anak-anak. Jangan anggap remeh hal-hal seperti ini. Karena apa? Anak-anak itu ketika dia masih benar-benar lugu, ya, memori pemikirannya semua akan diisi ya, oleh apa yang dia pelajari, oleh apa yang dia dengar. Jadi kalau sejak kecil kita tidak membiasakan dia untuk belajar Buddha Dhamma, tetapi malah sebaliknya, maka ini akan mempengaruhi pola pikir, cara pandang. Sehingga ketika dia besar, ini yang akan menjadikan dia untuk sulit menerima ajaran itu di dalam kehidupan dia. Sama halnya dengan kita ini. Jadi semua ini merupakan satu hal yang mesti dilatih. Semua hal ini merupakan satu hal yang harus kita kembangkan. Bukan satu hal yang sifatnya tiba-tiba muncul. Apa yang menjadi karakter kita saat ini, sekarang ini, itu tidak terlepas dari apa yang menjadi karakter dan kebiasaan kita pada kelahiran, pada kehidupan kita sebelumnya. Jadi tidak gampang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka inilah pentingnya kenapa kita itu harus berlatih. Karena tidak ada orang yang mampu untuk merubah diri kita ini selain diri kita sendiri. Ya, para Bante paling memberikan ceramah, ya, atau mungkin kita bisa baca buku. Tetapi kalau itu hanya sekedar lewat, tidak direnungkan, tidak dipahami, ya pulang, ya, keluar dari pintu wihara sudah buyar. Dan akan terus seperti itu sampai pada akhirnya tubuh jasmani ini tidak bisa lagi diajak kompromi. Suruh duduk lama tidak bisa, sakit dengkul, sakit pinggang.
Pendengaran juga sudah tidak baik lagi. Penglihatan juga sudah tidak jelas lagi. Kalau kondisi itu sudah seperti ini, ya, sulit. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemampuan kita untuk membangkitkan satu kesadaran kita, untuk mengubah diri kita, untuk melatih diri kita, penting untuk kita miliki. Jadi kenapa Bante selalu katakan ada tidak adanya Bante. Ya, di rumah juga kita bisa berlatih. Ya, di wihara juga kita bisa berlatih. Artinya apa? Bahwa memang meditasi itu kita harus jalankan secara rutin. Terlepas kita memiliki kesibukan sesibuk apapun itu. Karena bagaimanapun kita sama-sama memiliki 24 jam dalam satu hari satu malam. Sesibuk apapun itu adalah konsekuensi dari pilihan kita. Enggak ada satu alasan sesungguhnya bagi kita untuk tidak berlatih. Karena itu tadi jawabannya. Bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu diri kita selain diri kita sendiri. Sampai kapan kita harus artinya membiarkan kesempatan untuk berlatih itu berlalu begitu saja. Maka satu berkah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masih mampu meluangkan waktu untuk selalu tekun berbuat kebajikan, selalu tekun melatih diri. Walaupun terkadang apa yang menjadi hasil dari latihan terkadang minim, tetapi bagaimanapun itu kita harus melakukan. Karena sebuah latihan untuk membawa, untuk memberikan hasil, itu semua sering saya katakan bahwa tidak bisa instan. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Orang terkadang bertahun-tahun, ya, tetapi akan ada satu momen tertentu tiba-tiba mereka mendapatkan satu manfaat, satu makna, satu hasil yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Ketika gejolak di dalam kehidupan sebagai perumah tangga muncul, kehidupan ya, bergejolak di dalam kehidupan rumah tangga muncul. Ini yang akan menjadikan kita kokoh. Ini yang akan menjadikan kita kuat. Berbeda kalau kita tidak melatih. Tentu kita akan sangat terpukul. Sangat sulit untuk bisa keluar dari permasalahan. Jadi ini harus kita jadikan sebuah motivasi di dalam hidup kita. Maka kenapa kalau orang meninggal, umum dikenal dalam istilah Buddhis itu mengucapkan turut sangwega cita. Ya. Selain daripada turut berduka cita. Kalau berduka cita artinya turut bersedih. Ya. Kalau sangwega cita itu maksudnya adalah mengarah kepada bagaimana kita menjadikan apa yang terjadi, yaitu kematian itu sendiri, untuk menyadarkan diri kita. Agar supaya kita itu semakin giat untuk berbuat baik. Karena ingat bahwa suatu saat nanti kematian seperti yang dialami oleh orang ini juga nanti pada saatnya akan terjadi pada diri kita.
Inilah pengertian daripada samvega. Kalau duka cita ya sedih, sama-sama artinya merasakan kesedihan atas meninggalnya si A, si B. Tapi kalau samvega cita, pikiran yang terpukul sebenarnya atas proses kematian itu, ini yang akan menjadikan dia untuk lebih bagaimana caranya agar segera mungkin dia memupuk banyak kebajikan. Sesegera mungkin dia mampu untuk berlatih dengan maksimal. Ini pengertian daripada samvega cita. Pikiran yang terpukul atas proses kematian yang terjadi terhadap orang itu. Sehingga inilah yang membangkitkan semangat dia yang tadinya kendor jadi kuat untuk berlatih, semangat untuk berlatih. Karena itu tadi ingat bahwa kematian itu sendiri akan terjadi pada setiap orang, pada dirinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi penting untuk kita memiliki yang namanya semangat, penting untuk kita miliki yang namanya motivasi untuk berlatih. Karena kita tidak mampu untuk menghindarkan diri dari mara kematian itu sendiri. Pada umumnya kita bergelut dengan mara yang namanya kilesa mara. Mara adalah kekotoran batin dalam keseharian kita bergelut. Kalau mara yang satu ini kita tidak bisa hindari lagi kalau dia sudah datang. Ya, jadi oleh karenanya mari kita membangkitkan satu semangat untuk terus berlatih terlepas apapun kondisi yang terjadi di dalam lingkungan kita. Karena inilah yang akan menjadikan kita untuk mampu keluar dalam permasalahan hidup kita. Inilah yang akan menjadikan kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, saya rasa itu yang dapat Bante sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, belakangan ini mungkin nanti juga akan lama lagi baru bisa ketemu dengan Bante. Ya, karena nanti tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei ada retreat di Rahuning ya. Kemudian tanggal 10 ya sampai tanggal 14 ada Baksos di Lombok ya. Ada 632 kakak Baksos, kemudian kembali ke Medan tanggal 24 sampai tanggal 24 Mei sampai tanggal 1 Juni retreat di Surabaya lagi. Ya, habis itu keliling Waisak Juni. Habis itu sambung retreat di Kasapa Juli. Lama. Ya, jadi kesempatan untuk berlatih tetap ada setiap Cai Cabgu di sini Selasa, Kamis tetap ada. Tetapi ya nanti akan dibimbing oleh Bante-Bante yang lain. Karena memang jumlah kita juga sedikit ya. Seperti yang sering Bante katakan bahwa belajar itu kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan diri terhadap apa yang disampaikan oleh para Bante. Kita harus berusaha membaca banyak buku yang kita bisa baca. Jadi belajar banyak caranya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau yang artinya mau ikut retreat ya bisa didaftarkan ya untuk di Rahuning, tapi kayaknya sudah full itu ya. Yang masih mungkin bisa di Surabaya, tapi jauh. Ya, jadi harus naik pesawat ke sana, kemudian ya nggak tahu juga ya
sudah full atau belum. Tapi pertengahan April lalu saya tanya panitia, udah 70-80 orang pesertanya. Karena memang retreat di Surabaya, tempatnya di Universitas Surabaya Training Center itu di Trawas. Memang udaranya sangat sejuk, tempatnya sangat mendukung, jadi banyak sekali peminatnya. Ya, tetapi ya biayanya jadi besar karena harus naik pesawat. Ya, tapi kita yang di Sumut ini sebenarnya banyak tempat untuk retreat ya, Sidikalang, Wihara Sadawana, di Tal, Taman Alam Lumbini Brastagi, itu setiap bulan Februari, ya, Kasapa yang ada di Tanjung Langkat, itu setiap bulan Juni, Juli. Tapi cuacanya agak panas. Ya, tapi kalau mau cuaca sejuk, yang seperti di Tal itu bisa di bulan Februari setiap tahun atau akhir tahun di Sadawana Sidikalang. Banyak ya kesempatan, tinggal kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sibuk, ya, pekerja-pekerja keras. Tetapi apapun itu kita harus menyisihkan waktu untuk melatih diri kita. Kerja keras yang harus kita lakukan dalam keseharian untuk menghidupi keluarga, tanggung jawab sebagai ibu, sebagai bapak di dalam mengasuh membesarkan anak. Ini juga tentu harus kita jalani. Jangan sampai juga berkata bahwa saya mau retret hanya untuk sebagai kedok untuk meninggalkan tanggung jawab. Itu juga salah besar. Yang paling tahu itu adalah diri kita. Kadang ada orang yang seperti itu. Ini juga tidak benar. Salah besar kalau kita berpikiran, Bante saya ikut retret karena malas di rumah, istri saya cerewet gini. Udah salah. Salah. Kalau istrimu cerewet, kenapa dari awal dulu kamu gak katakan dia cerewet sehingga gak usah nikahin dia? Setelah punya anak 5 baru bilang istri cerewet. Ya gak benar juga. Artinya kita lari dari tanggung jawab. Gak bisa juga artinya kita lari dari tanggung jawab. Justru menjalankan tugas dan kewajiban sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak. Itu salah satu bentuk dari kebajikan yang kita bisa kembangkan dalam hidup ini. Jangan salah. Praktik yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Implementasinya itu. Ya, hidup sebagai perumah tangga yang harmonis, damai, tentram, penuh kesabaran. Anaknya nakal, istrinya cerewet, dia tahan, hebat. Kalau Anda nggak tahan, nggak hebat. Ya. Suami suka marah-marah, masih bisa sabar, asal jangan mukul ya. Kalau mukul, laporin polisi aja. Ya, jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah ladang bagi kita untuk berlatih sebenarnya. Melatih kesabaran, ya, melatih bagaimana mengendalikan diri. Maka kenapa sih kelahiran sebagai manusia itu didambakan oleh para dewa? Ketika para dewa itu meninggal di alam para dewa, mereka itu mengharapkan untuk bisa lahir sebagai manusia. Karena di satu sisi dia bisa berlatih, melatih kesabaran, mengembangkan kebajikan. Di satu sisi dia bisa melihat dengan jelas proses anicca, proses penuaan, proses ketidakkekalan. Itu hebatnya alam manusia yang tidak ditemukan
Proses-proses itu artinya walaupun ada, tapi sulit untuk bisa ditemukan, sulit nampak. Gimana kalau misalnya dia lahirnya di alam Brahma? Seolah-olah itu sangat panjang sekali kehidupan di sana, sehingga dia tidak melihat proses penuaan itu seolah-olah tidak ada. Beda dengan kalau kelahiran di alam manusia. Ya, umur 40 aja ubahnya sudah penuh. Nah, berarti sudah tambah tua. Kulit semakin keriput, nampak. Tapi permasalahan di dalam hidup kita sebagai manusia, kita tidak melihat itu sebagai sebuah perubahan, tidak melihat itu sebagai sebuah ketidakkekalan, malah kita mengelabui diri kita. Ya, ditarik kiri, tarik kanan, kencang lagi, tambah muda. Jadi seolah-olah enggak tua-tua. Tapi itu terjadi. Nah ini ya, nggak ada yang bertanya ya. Ya saya rasa itulah ya. Ya udah jam 9 lewat ya. Jadi